Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mempertegas distribusi BBM subsidi tidak lagi diwajibkan pengguna barcode. Dua pria yang diduga pasangan sesama jenis ditangkap warga di sebuah indekos dan diserahkan ke Satpol PP Banda Aceh. Masih rendahnya kesadaran pengunjung dan pedagang di Pantai Ujung Belang mendorong petugas dan relawan menggelar aksi bersih-bersih. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf mempertegas langkahnya akan menghapus ketentuan barcode atau kode batang untuk BBM subsidi. Pemerintah Aceh akan menyurati SPBU di Aceh untuk memuluskan rencananya. Meski ketentuan kode batang merupakan kebijakan Pertamina, Muzakir tetap akan menyurati sejumlah SPBU. Pengelola SPBU diminta tidak lagi berpedoman pada barcode saat menjual BBM subsidi jenis solar dan pertalite. Penegasan ini disampaikan Gubernur Aceh usai pengucapan sumpah pelantikan Bupati Aceh Utara terpilih 2025-2030, Ismail Ajalil dan Wakil Bupati Tarmizi Panyang Senin lalu di Gedung DPRK Aceh Utara. Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera diterapkan dan meminta SPBU untuk mematuhi instruksi pemerintah Provinsi Aceh. Apakah saya sudah perintahkan SDM untuk menyurati semua pam bensin segera mungkin. Itu kira-kira kapan akan berlaku kembali? Kapan akan berlaku? Segera mungkin saya balik ke Banda Aceh. Saya perintahkan mereka yang SDM itu percabangan untuk secepat mungkin diberlakukan. Tapi saya sudah sampaikan supaya dihantar surat ke semua SPBU. Kebijakan tersebut akan memudahkan distribusi BBM subsidi di Aceh menjadi lebih merata dan adil, sehingga tidak ada pengendara yang terpinggirkan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Keberadaan sumur minyak tua di sejumlah lokasi di Aceh kerap menimbulkan kecelakaan. Sudah banyak korban terluka bahkan meninggal dunia akibat pengeboran minyak bumi, khususnya di Kabupaten Aceh Timur. Kondisi ini mendorong anggota DPD RI menyarankan sumur minyak tua diharap dapat dikelola masyarakat melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Anjuran ini agar pengelolaan ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar pengelolaan sumur minyak tua diserahkan kepada masyarakat. Namun dibutuhkan regulasi agar pengelolaannya aman. Sumur tua tadi kami mengharapkan supaya dari pihak industri migas ini jangan meninggalkan begitu saja, ya. Walaupun memang sudah tidak produktif, tetapi harus dijaga kalau perlu nanti dilegalkan dan diserahkan kepada masyarakat. Dan ada edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola sumur-sumur yang ditinggalkan ini supaya dari segi lingkungan dan dari segi keamanannya itu untuk bagi masyarakat semua, ya. Jadi kita mengharapkan kepada industri migas supaya memperhatikan sumur-sumur yang tua ini yang sudah tidak produktif. Sementara itu, anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, meminta pemerintah tidak mengabaikan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan PP 23 tahun 2015 tentang sistem bagi hasil migas. Aceh ini merupakan kawasan migas, ya, terhadap pengawasan Undang-Undang nomor 22 tahun 2021 yang kita lakukan pada hari yang berbagai ini. Juga kita tidak boleh merupakan UPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan juga kita tidak boleh merupakan PP nomor 23
tahun 2015 tentang masalah pengelolaan dan bagi hasil terhadap Aceh dan pihak pemerintah pusat. Wacana pengelolaan sumur minyak tua disambut positif Badan Pengelolaan Migas BPMA Aceh. Kita harapkan ada regulasi yang akan berlaku untuk Aceh agar sumur-sumur tua itu dapat dikelola oleh masyarakat, dapat menjadikan nilai tambah bagi masyarakat, dan produksinya tetap diawasi oleh KPKS bersangkutan. Kunjungan kerja Komite DPD 2 RI ini merupakan tindak lanjut pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Juga perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Dua pemuda yang diduga pasangan sesama jenis diamankan warga di kawasan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Pelaku diserahkan ke petugas untuk menjalani pemeriksaan. Pasangan pelaku tersebut kemudian digiring ke kantor Satpol Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Penyerahan pelaku untuk menghindari amuk massa yang marah dengan keberadaan mereka. Pasangan waria dan seorang mahasiswa ini ditangkap setelah warga mengintai dan memastikan kegiatan pelaku. Warga kemudian menggerebek indekos yang dihuni waria yang kerap memasukkan pria silih berganti. Terkait terduga pelanggar yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik kami, ini pada awalnya mereka digerebek oleh masyarakat setempat di kawasan Kecamatan Syah Kuala. Kemudian pihak masyarakat menghubungi call center Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Jadi kami menugaskan Regu Kalong yang bertugas malam, Regu di Satpol PP WH untuk menuju lokasi dan kemudian terduga pelanggar kita amankan ke kantor supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tempat kejadian. Sepasang pelaku pelanggar kanun syariat Islam terancam hukuman cambuk hingga 100 kali cambukan. Jika tidak terbukti, kedua pelaku akan dibina. Pemilik indekos diminta mengawasi perilaku penyewa. Sementara warga diimbau untuk melaporkan ke pusat pengaduan Satpol PP dan WH. Kasus penangkapan pasangan sesama jenis ini viral di berbagai platform media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Tugas Bea dan Cukai Langsa kembali memusnahkan sejumlah barang ilegal yang diselundupkan ke Indonesia. Pemusnahan barang ilegal berupa 8 ekor kambing, 12 ekor merkat, dan 1 koli tanaman hias setelah ditemukan terjadi pelanggaran regulasi impor yang berisiko tinggi. Pemusnahan dilakukan oleh petugas Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Sumatera Utara BKSDA Aceh dan Balai Veteriner Medan. Komoditas yang dimusnahkan ini berpotensi berdampak negatif terhadap kesehatan hewan dan manusia serta lingkungan. Kami melakukan proses pemusnahan satwa yang indikasinya dimasukkan secara ilegal dari Thailand, terdiri dari 8 kambing varietas ini dan juga ada 12 merkat untuk menghindari potensi penyebaran virus penyakit. Pemusnahan juga untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti PMK dan rabies. Jika dibiarkan beredar, bisa potensi wabah yang dapat merusak ekosistem. Jadi setiap media pembawa yang mengakibatkan potensi penyakit, tersebarnya penyakit ke Indonesia, kita harus mempunyai persyaratan. Satu adalah memasukkan ke Indonesia melalui pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua adalah adanya surat sertifikat kesehatan dari negara asal. Yang ketiga adalah melaporkan kepada petugas karantina.
Petugas mengingatkan warga dalam berdagang agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi keselamatan bersama. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa.